Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi akuntansi syariah pada subbab materi akad murabahah dengan dosen pengampu Dr. Wermi Eka Putra, SEMSI, CIQNR, CRSR. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya menjelaskan pada slide yang pertama, yaitu menjelaskan tentang definisi akad murabahah. Murabahah berasal dari kata roh yang berarti perolehan, keuntungan atau tambahan. Murabahah menurut Sri Nurhayati dan Wasilah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual memberitahukan secara jelas kepada pembeli berapa pokok harga barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkan. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan. Muhammad Syafi'i Antonio menafsirkan bailah murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambah keuntungan yang disepakati. Dalam bailah murabahah, penjual harus memberitahukan harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Akad ini mengharuskan penjual untuk memberikan tahu pembeli mengenai harga pokok yang ingin dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Dari uraian tersebut, maka disimpulkan bahwa murabahah adalah transaksi jual beli barang di mana penjual menyatakan harga perolehannya kepada pembeli dan pembeli membayar kepada penjual harga perolehan tersebut ditambah keuntungan atau margin yang telah disepakati. Adapun jenis dari akad murabahah, satu adalah murabahah dengan pesanan. Dalam murabahah ini dijelaskan bahwa penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan setelah pembelian. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesanannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual dalam murabahah pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka diturunkan nilai tersebut menjadi beban penjual yang akan mengurangi nilai akad. Kemudian adapun jenis yang kedua adalah murabahah sederhana. Murabahah sederhana adalah bentuk akad murabahah ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga yang sesuai harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan. Artinya murabahah bersifat mengikat berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesanannya. Sedangkan bersifat tidak mengikat bahwa walaupun telah memesan barang tetapi pembeli tersebut tidak terikat, maka pembeli dapat menerima atau membatalkan pesanan tersebut. Kemudian adapun dasar hukum dari akad murabahah, yang pertama adalah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 175, di mana yang artinya adalah orang-orang yang maklan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Apabila Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu telah berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambil dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kemudian adapun al-hadis dijelaskan adalah artinya adalah dari Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan jual beli secara tangguh, muqarabah atau mudharabah,
yang dan bercampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang tiga adalah ijma. Ulama telah bersepakat bahwa jual beli atau murabahah diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Kemudian ada perlakuan akuntansi, yaitu menurut PSAK pada 102 tentang akuntansi murabahah merupakan sistem akuntansi yang melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem jual beli dari pihak-pihak yang terikat menjadi sistem akuntansi yang dapat diterapkan untuk lembaga keuangan syariah seperti bank, asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, koperasi dan lainnya yang menjalankan transaksi murabahah. Menurut Nur Hayati pada tahun 2013 menjelaskan, PSAK 102 tentang akuntansi murabahah memuat definisi transaksi murabahah dan memberikan penjelasan penjelasan tentang karakteristik murabahah yaitu adalah pengakuan dan pengukuran. Pengakuan dan pengukuran akuntansi murabahah untuk penjual yaitu pada saat perolehan aset murabahah diakui sebagai persediaan sebagai biaya perolehan. Pengakuan aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut. 1. Jika murabahah pesanan mengikat, maka aset murabahah dinilai sebesar biaya perolehan. Yang kedua adalah B. Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, maka penurunan nilai diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Yang kedua adalah jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka aset murabahah dinilai berdasarkan nilai perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Mana yang lebih rendah? B. Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah daripada biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Yang B adalah diskon pembelian atas murabahah dibagi menjadi 1. Pengurangan biaya perolehan aset murabahah jika terjadi sebelum akad murabahah. Yang kedua adalah kewajiban kepada pembeli jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi akad pembeli. Yang ketiga adalah tambahan keuntungan murabahah jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual. Yang kedua yaitu yang berikutnya, keuntungan murabahah diakui sebagai 1. Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak mendahului 1 tahun. Yang kedua adalah selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasi keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari 1 tahun. Yang kemudian adalah denda dikarenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dari kewajiban. Yang selanjutnya yaitu adalah pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut. 1. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah uang yang diterima. Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang. Yang ketiga adalah jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. Yang kemudian adalah pencatatan. Terdapat 2. Yang pertama ada 1 adalah murabahah peningkatan pesanan mengikat. Untuk murabahah pesanan mengikat, pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah dinilai sebesar biaya perolehan, dan jika terjadi penurunan nilai aset karena uang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan kepada nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah pesanan mengikat. Yang kedua adalah murabahah pesanan tidak mengikat. Untuk murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka aset murabahah dinilai berdasarkan upaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan. Namun yang lebih rendah apabila nilai bersih yang dapat direalisasikan lebih rendah daripada biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Jurnal yang harus dibuat oleh Bank Syariah untuk mencatat penurunan nilai untuk murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat.
Kemudian yaitu adalah penyajian. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisian kerugian piutang. Kemudian adapun pengungkapan, penjual mengungkapkan hal-hal yang terikat dengan transaksi murabahah tetapi tidak terbatas pada harga perolehan aset murabahah. Jadi pesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101. Baiklah, demikianlah penjelasan tentang akad murabahah. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi ataupun penyampaian video, saya mohon maaf. Saya wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.